Halo para penjelajah semesta. Pernahkah kalian membayangkan, di antara triliunan bintang dan planet di luar sana, ada satu tempat lain di mana kehidupan mungkin sedang bersembunyi? Selama ini, kita sering melihat ke Mars atau planet-planet jauh. Tapi, bagaimana jika saya bilang jawabannya mungkin ada di sebuah bulan kecil yang dingin dan terpencil, yang mengorbit raksasa gas Saturnus? Namanya Enceladus. Dengan diameter hanya sekitar 500 km, Enceladus ini mungil, bahkan lebih kecil dari daratan Inggris. Dari casual, ia hanya tampak seperti bola salju raksasa. Tapi jangan salah, di balik penampilannya yang sederhana, Enceladus menyimpan salah satu misteri terbesar dan paling menjanjikan dalam pencarian kehidupan di tata surya kita. Mengapa bulan sekecil ini bisa menjadi harapan baru para ilmuwan? Mari kita selami lebih dalam misteri Enceladus. Di kutub selatan Enceladus ada sesuatu yang sangat luar biasa. Fitur geologis unik yang dijuluki Gagemeko atau Tiger Stripes. Ini bukan sekadar corak di permukaan es, melainkan celah-celah raksasa yang aktif. Dari rekahan inilah, secara terus-menerus menyemburkan geyser raksasa keluar angkasa. Bayangkan, semburan uap air, butiran es, dan berbagai macam gas terlontar dengan kecepatan supersonik hingga ratusan kilometer ke atas. Semburannya begitu kuat dan masif, sampai sebagian materialnya bahkan ikut membentuk salah satu cincin megah Saturnus. Yang kita kenal sebagai cincin, fenomena ini bukan cuma pemandangan yang spektakuler, tapi ini adalah sebuah jendela. Sebuah jendela yang membuka akses langsung ke dunia tersembunyi di bawah permukaan Enceladus yang tebal. Apa yang sebenarnya ada di bawah sana? Misi wahana antariksa Cassini yang revolusioner dari NASA, yang menghabiskan lebih dari 1 dekade mengorbit Saturnus, memberikan kita jawaban yang menggemparkan. Data dari Cassini mengonfirmasi sesuatu yang sebelumnya hanya ada dalam teori. Di bawah lapisan Enceladus yang tebalnya mencapai puluhan kilometer, tersembunyi sebuah samudra air cair global. Ya, kalian tidak salah dengar. Sebuah samudra air asin yang luasnya menutupi seluruh permukaan bulan ini. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana mungkin air di sana tetap cair? Enceladus kan letaknya sangat jauh dari matahari, suhunya dingin membeku. Jawabannya terletak pada sebuah mekanisme luar biasa yang disebut pemanasan pasang surut atau tidal heating. Saat Enceladus mengorbit Saturnus, tarikan gravitasi raksasa dari Saturnus secara konstan meregangkan dan menekan bagian dalam bulan ini. Proses tarik ulur ini menciptakan gesekan internal yang sangat besar yang menghasilkan panas. Panas inilah yang terus-menerus menghangatkan inti berbatu Enceladus dan menjaga samudra di atasnya tetap dalam wujud cair. Proses ini mirip seperti saat kita menekuk-nekuk kawat berulang kali, lama-lama kawat itu akan terasa panas. Inilah kunci utama yang membuat Enceladus menjadi dunia yang berpotensi layak huni. Tapi, samudra air saja belum cukup. Untuk mendukung kehidupan seperti yang kita kenal, kita butuh beberapa bahan kunci lainnya. Dan disinilah Enceladus menjadi semakin menarik. Para ilmuwan sangat optimis karena geyser yang disemburkan Enceladus ternyata mengandung semua elemen dasar yang diperlukan untuk kehidupan. Pertama, air. Sudah jelas Enceladus punya samudra air cair. Cek kedua, bahan kimia organik. Analisis dari semburan geyser menunjukkan adanya molekul-molekul organik yang cukup kompleks. Seperti metana dan senyawa berbasis karbon lainnya. Ini adalah blok bangunan dasar kehidupan. Tanpa bahan organik, kehidupan seperti yang kita tahu tidak akan mungkin ada. Cek ketiga, dan ini yang paling penting, sumber energi. Jauh di dasar samudra Enceladus yang gelap, tanpa cahaya matahari, bagaimana mungkin ada kehidupan? Cassini menemukan jawabannya. Wahana ini mendeteksi adanya partikel silika kecil dalam semburan geyser. Partikel ini hanya bisa terbentuk ketika air panas bersuhu tinggi berinteraksi langsung dengan batuan di dasar laut. Ini adalah bukti kuat adanya ventilasi hidrotermal di dasar samudra Enceladus. Mirip seperti lubang hidrotermal di dasar samudra kita di bumi, yang ternyata menjadi rumah bagi ekosistem yang kaya akan kehidupan mikroba. Yang sama sekali tidak membutuhkan sinar matahari. Mereka mendapatkan energi dari reaksi kimia. Proses ini disebut kemosintesis, dan bukti pendukungnya. Cassini juga mendeteksi adanya gas hidrogen dalam jumlah signifikan di semburan geyser. Di bumi, hidrogen adalah makanan lezat bagi mikroba yang melakukan kemosintesis. Jadi, di Enceladus kita punya air cair, bahan kimia organik, dan sumber energi kimia.
3 pilar utama kehidupan semuanya ada di sana. Ini adalah resep dasar kehidupan yang kita cari-cari di luar bumi. Dan ada satu keuntungan besar lagi yang membuat Enceladus begitu istimewa dibandingkan kandidat lain seperti Europa. Bulan Jupiter yang juga diduga memiliki samudra bawah es. Untuk menyelidiki samudra Europa, kita mungkin harus merancang misi super rumit yang mampu mengebor lapisan es yang tebalnya puluhan kilometer. Itu tantangan teknologi yang luar biasa dan sangat mahal. Sementara Enceladus, dia dengan murah hati melemparkan sampel isi samudranya langsung keluar angkasa melalui geyser itu. Ini berarti misi antariksa di masa depan tidak perlu mendarat atau mengebor. Cukup dengan terbang melewati semburan geyser tersebut. Sebuah wahana bisa mengumpulkan sampel air dari samudra bawah tanahnya dan menganalisisnya secara langsung. Ini seperti mendapatkan sampel gratis dari dunia lain. Hal ini menjadikan Enceladus sebagai laboratorium alami terbaik kita. Target termudah dan paling menjanjikan untuk menjawab pertanyaan fundamental, apakah kita sendirian di alam semesta? Fakta menarik lainnya, Enceladus adalah objek paling reflektif di seluruh tata surya. Permukaan esnya yang segar dan bersih memantulkan hampir 100% cahaya matahari yang mengenainya, membuatnya tampak berkilauan seperti permata di angkasa. Komposisi geysernya yang kaya akan air, garam, amonia, dan molekul-molekul organik terus membuat kita terperangah dan memberikan petunjuk baru tentang dunia yang tersembunyi di dalamnya. Temuan-temuan di Enceladus benar-benar telah mengubah cara pandang kita tentang di mana kehidupan bisa muncul di alam semesta. Dulu kita berpikir kehidupan hanya mungkin ada di planet berbatu seperti bumi, di zona layak huni yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tapi Enceladus menunjukkan bahwa kehidupan mungkin bisa berkembang di tempat-tempat yang tidak pernah kita duga. Di samudra gelap di bawah cangkang es yang ditenagai oleh panas internal planet induknya. Bulan kecil ini adalah pengingat bahwa keajaiban bisa datang dalam bentuk dan ukuran apapun. Siapa tahu, mungkin saat ini, di kedalaman samudra tersembunyi Enceladus, ada bentuk kehidupan mikroba yang sedang berkembang biak di sekitar ventilasi hidrotermal, menanti untuk kita temukan. Misi-misi masa depan seperti Enceladus Orbilander sedang dirancang untuk kembali ke sana dan mencari tanda-tanda kehidupan secara definitif. Jadi, apa pendapat kalian? Apakah kalian bersemangat untuk melihat penemuan apa lagi yang akan kita dapatkan dari bulan es yang menakjubkan ini? Apakah menurut kalian kita akan menemukan kehidupan di sana? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video penjelajahan semesta kita berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di misteri berikutnya.